semua mobil, kendaraan, restoran yang ada di Indonesia dengan biaya 0%. So, kliennya Gojek bukan lagi kita, end user, customer, enggak. Klien Gojek yang sebenarnya adalah mitranya, guys. So, mereka dapat duit dari mitranya, bukan dari manusia-manusia seperti kita. Lu setuju nggak? Jadi dibalik bisnis modelnya. Menurut gue sih itu yang paling oke. Atau ada juga konsep yang kelima, guys. Skenario yang kelima. Nah, skenario yang kelima ini seru juga nih. Karena kita juga ada solusi buat perusahaan aplikator biar kerugian 1,8 triliun seperti teori di skenario 1 itu nggak terjadi. Dan kalau ini terjadi, lu pernah bayang nggak skenario 5? Skenario 5 ini yang gue bilang adalah merger antara Goto sama Grab. Kita juga ada hitung-hitungannya. Lu penasaran gak sih gimana hitung-hitungannya? Kalau seandainya Goto sama Grab ini merger, apakah mereka akan tetap rugi atau justru jadi triliuner, guys, cuannya? Lu sepakat gak kalau kita bikin lebih detail nih di video selanjutnya, guys? So, lu jawab deh pertanyaan ini, guys. Lu setuju gak sih kalau tarifnya Gojek dipotong komisi mereka ojol-ojol ini jadi cuma 8% buat pemilik aplikasinya? Ini kabar baik apa kabar buruk sebenarnya? Menurut lu apa yang dilakukan sama mereka? Apakah akan diem-diem aja ikutin apa kata pemerintah? Atau ya iyain aja dulu sama pemerintah di belakang layar, dia akan bebanin itu ke customer ya? Menurut gue itu udah metode jadul lah. Jangan-jangan malah yang paling benar metode Benix ya? Gratisin aja sekalian. Mereka bayar sewa softwarenya. Mereka bayar sewa aplikasinya. 1 juta rupiah per bulan. Menarik gak, guys? Karena anyway kalau menurut gua 8% itu udah gak sustainable. Karena kalau lu lihat ya aplikasi ride hailing ya, itu ada banyak bukan cuma di Indonesia. Di luar negeri di Amerika Serikat gua pakai Uber. Uber itu potongannya 30% loh buat aplikator. Di Cina ada Didi. Didi itu berapa? 14-20% buat aplikator. Indonesia beda sendiri nih, pengen 8%. Jujur aja menurut gua itu gak sustainable. So kalau gua menjadi aplikator, gua gratisin aja sekalian. Tapi lu bayar uang sewa server. Lu kira kita nggak bayar sama Google Play Store, kita nggak bayar sama Apple App Store. Bayar bro, triliunan supaya aplikasinya ada di situ bisa di-download orang. Keluar duit jutaan dolar. So kalau menurut lu gimana ya? Apa yang bakal dilakukan oleh ojol? Apakah pakai skenario 1, GTV 8% dibiarin aja dan mereka ujung-ujungnya rugi sekitar 1,8 triliun? Atau mereka bakal pakai skenario nomor 2, guys? Mereka bakal berusaha nge-push GTV mereka naik hampir 2 kali lipat, yang menurut gua itu tidak akan terjadi. Atau yang nomor 3, pakai pandangan manusia-manusia halu. Pak, masih ada peluang nih dari bisnis e-commerce sama fintech. Menurut lu mana, guys, yang paling realistis buat dilakukan? Dan lu paling setuju pakai metode yang mana nih? Coba lu bayangkan diri lu menjadi CEO-nya Gojek. Apa yang lu akan lakukan? Kalau lu menjadi CEO-nya Grab, CEO-nya ojol, skenario apa yang lu lakukan supaya investor lu happy, perusahaan lu cuan, tapi driver juga happy, Prabowo juga happy? Nanti marah dia kalau lu marah-marah. Apa nih, guys, solusi yang paling benar? Lu punya solusi yang lebih menarik nggak dibanding solusinya Benix?